Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Wa qala ta'ala, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lang tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Ibu sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini luar biasa, Pak. Kenapa aku bilang luar biasa? Tadi begitu disampaikan Ibu Kabar Kesrah, terhitung MTQ tanggal 24, berarti hari ini. Penutupan tanggal 25, berarti besok penutupan. Aku terkejut, kalau gitu malam ini tak jadi aku pulang. Allahu Akbar. Ini luar biasa dan semangat ibu-ibunya luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir ini semua adalah wanita-wanita salihah, para istri salihah, para istri yang berbakti kepada suami. Cem tak yakin aku menjawab amin tadi. Masya Allah. Ini hebatnya ibu-ibu Tapanuli Tengah ini. Kenapa Ustaz? Di atas gunung, di bawah laut, Pak, tapi tak kendor sedikit pun. Betul, Bu? Tengok, acara di gor tapi semangat luar biasa. Tak peduli, tak dapat tempat di bawah, naik ke atas. Nenek itu paling depan, nenek itu tengok, paling atas. Menandakan ibu-ibu di sini insya Allah semua tergolong kepada golongan wanita yang salih dan salihah. Amin. Sehat, Pak? Masya Allah. Ini tinggal laki-laki di Tapanuli Tengah yang masih hidup. Allahu Akbar. Warna ibu-ibu ku tengok yang lebih rame kan. Insya Allah. Sama kita hormati dan muliakan serta takzimi bersama para alim, para ulama, para asatis wa ustazat, para masaikh, para abuya, para tuan-tuan guru. Salam takjim, salam hormat, salam mulia. Tidak mengurangi rasa takjim dan hormat saya. Mohon maaf, mohon izin tuan-tuan guru, saya minta halal redoknya saya berada di atas. Minta izin guru-guru. Muliakan guru-guru kita, Bapak Ibu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Bahwasanya ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau kita muliakan guru-guru kita, maka itu yang menjadi asbab Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi untuk kita. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ketika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kucurkan keberkahan dari langit dan bumi untuk penduduk negeri itu. Mudah-mudahan kitalah orang-orang yang hadir ini. Amin. Muliakan guru-guru ngaji itu, Pak. Muliakan guru-guru, ustadz-ustadz tempat kita. Muliakan ulama-ulama tempat kita. Ulama-ulama yang ada di Tapanuli Tengah ini terutama.
bukan kami, Pak. Kalau kami ini adalah orang-orang yang diundang, betul, maka biasa aja, tidak usah disambut kali. Makanya minum kukleo kecil. Maka jangan disambut-sambut kali, biasa aja. Memang ada kue sama buah di situ, tapi tak ada yang berani buka. Aku dari tadi mau kukoyakkan plastik tuh, segan pula aku pikirkan. Dalam hatiku, Pak Wakil aja tak bergerak, masa aku yang bergerak, kan gitu. Dalam hatiku tipis juga pergaulan kawan ini, aku bilang. Allahu Akbar, ya Allah. Maka muliakan guru-guru di tempat kita, ustadz-ustadz tempat kita, doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Tengok Pak Kakan tadi mendoa, Masya Allah, luar biasa, lancar. Nengok teks. Allahu Akbar. Ustadz kenapa berani sama Kakan kami? Beliau abang saya. Lepas nih ngopi kita kan bang? Masya Allah. Allahu Akbar. Maka al ulama warasatul anbiya, memuliakan ulama maka sama dengan kita memuliakan Nabi. Mudah-mudahan itu yang menjadi asbab Allah turunkan berkah, dan itu pula yang menjadi asbab Allah jauhkan negeri kita, khususnya negeri Tapanuli Tengah ini, dari bala bencana dan musibah, saudaraku. Amin. Sama yang kita hormati orang tua kita di Tapanuli Tengah, Bapak Bupati Tapanuli Tengah, yang hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Bapak Haji Mahmud Effendi Lubis. Masya Allah, beliau orangnya luar biasa, santai aja. Pangkai santainya, sangkingkan santainya, plastik buah itu pun tak terbuka. Enggak. Maksudku begini, boleh santai, cuman sambil berpikir lah, itunya yang kupikirkan. Masya Allah. Sehat Pak Wakil ya, mudah-mudahan Pak Wakil sehat. Sama kita hormati Bapak Sekda Kabupaten Tapanuli Tengah. Masya Allah, sehat Pak Sekda. Masya Allah, luar biasa Pak Sekda. Beliau hadir di tengah-tengah kita dan terlambat. Jangan ulangin lagi itu ya Pak. Ustadz kok berani? Saya sudah jumpa beliau di Deli Serdang. Masya Allah, beliau ini luar biasa. Dari Serdang ke Tapteng, sibuk memikirkan masyarakat. Tengok, putih semua rambut beliau. Masya Allah. Tapi beliau insya Allah adalah pemimpin yang amanah. Amin insya Allah. Sama kita hormati anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Syed Bang. Masya Allah, luar biasa. Cemana? Udah balik modal? Mau bertanya pun salah juga. Tak ada betulnya aku bercakap di sini nih, heran aku. Sehat Pak Dewan ya? Masya Allah. Jangan awak banyak menuntut sama wakil rakyat hari ini. Kenapa Ustaz? Alasan efisiensi, penajaman dan lain sebagainya. Jangankan menolong orang, membalikkan modalnya pun belum sampai sekarang. Wah, dia harap-harap maklum sajalah. Cuman tetaplah awak berbuat untuk masyarakat. Ya Bang ya. Dengar ini Bang. Jangan ngangguk-ngangguk aja. Sehat Bang Dewan ya, insya Allah. Ngopi kita nanti insya Allah. Sama kita hormati para camat, para lurah, para kepala desa yang hadir, Forkopimda yang hadir, Pak Danlanal,
hadir, insyaallah. Kakan Kemenak Kabupaten Tapanuli Tengah, Kakan Haji yang hadir, baru disebut. Beliau dari tadi tak ada disebut. Jadi Kakan itu sekarang ada dua, Pak. Satu Kakan Kementerian Agama, yang kedua Kakan Haji. Wadi tepuk tangan. Beliau tak disebut dari tadi, masya Allah. Makanya potong rambut tuh. Sehat bang ya, masya Allah. Ibu Kabakesra Kabupaten Tapanuli Tengah, masya Allah, yang secara lugas menyampaikan kata sambutan dan laporan panitia. Ibu-ibu, bapak-bapak yang tak bisa aku sebut satu persatu, ibu wakil yang hadir, ibu istri wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah beserta ibu mertua, kemudian siapa lagi yang datang, Pak? Pimpinan-pimpinan ormas Islam yang tak bisa ku sebut satu persatu, saudaraku yang tidak seakidah denganku, walaupun kau tak seakidah denganku, tapi kita saudara di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para peserta musabaqah tilawatil Quran, para dewan hakim, para panitia yang luar biasa yang sampai hari ini terus bekerja menilai para peserta. Kompak bajunya aku tengok, merah. Sama macam ambal depan nih. Saya begitu sampai di hotel tadi disambut sama ketua panitia, Bang siapa? Siapa Bu Kabak? Abang itulah. Dibawa aku masuk. Ternyata di situ ada beberapa panitia. Karena saya tadi datang masih pakai baju kaos. Saya turun dari mobil, saya masuk ke hotel, saya ambil kunci, ada beberapa panitia yang menunggu di lobi. Kusumpahkan Pak Wakil, tak ada yang tanda sama aku dan tak yakin mereka kalau aku ustadznya malam ini. Doakan gajimu dewan hakim dipotong 50%. Macam tak yakin orang di kalau aku ustadznya malam ini. Kenapa aku datang berkaos? Akhirnya setelah ganti baju barulah orang itu yakin. Itu pun dalam hati mereka iya tidak begitu. Pak Wakil pun tadi datang saya ke rumah beliau macam tak yakin juga, iya tidak kawan gitu. Musabaqah tilawatil Quran ini adalah seninya umat Islam, Pak Sekda. Ini saya sampaikan, Pak. Ini seninya umat Islam. Dan umat Islam ini punya seni. Salah satunya Pak, nih musabaqah tilawatil Quran. Kenapa dikatakan musabaqah tilawatil Quran? Karena apapun yang dilaksanakan dan dilakukan di situ tidak lepas dari Al-Quran. Yang dibaca Al-Quran, yang dihafal Al-Quran. Qori kita tadi, ustadz kita tadi luar biasa, qori nasional, membacakan ayat suci Al-Quran. Tenang tidak membaca tadi? Enak tidak didengar suara beliau? Sedap Pak. Adem gak hati kita mendengar? Adem. Mana ustadz itu tadi? Hilang, pantang udah teken, hilang langsung. Allahu Akbar. Ini seninya umat Islam, Pak. Dan seninya umat Islam ini harus kita kenalkan kepada anak-anak kita. Kenapa begitu? Karena kalau tidak dikenalkan dengan Al-Quran anak-anak kita hari ini, maaf, akhlak dan adabnya akan jauh dari nilai-nilai agama. Maka judulnya hari ini apa? Melalui musabaqah tilawatil Quran kita wujudkan generasi Qurani yang berakhlak mulia, cerdas dan berdaya saing. Quran ini ada semua, Pak. Yang lalu, yang hari ini, yang akan datang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum zikra. Kata Allah dalam Quran apa?
demikian kami menurunkan Al-Quran itu, kata Allah, dalam bahasa Arab, supaya Quran itu mampu menjadi peringatan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah. Jadi Quran ini peringatan untuk kita, Pak. Peringatan, Bu, peringatan, Pak, peringatan, Pak Dewan, peringatan. Peringatan untuk siapa? Untuk masyarakat, untuk pemimpin terutama. Peringatan, Pak. Untuk saya, untuk kita para pendakwah, para ustadz, Quran ini peringatan. Maka yang diingatkan itu siapa? Seluruh manusia. Harus ada pengingatnya. Quran itulah pengingat itu, Pak. Ustadz pun harus diingatkan juga. Jangan mentang-mentang ustadz awak hari ini awak tak mau diingatkan. Oh, nggak bisa. Kita ini manusia juga, betul, Pak? Apalagi hari ini persaingan ustadz ketat. Ketat kali jadi ustadz sekarang. Bukan jadi anggota dewan aja, Bang. Biar tahu dulu, Bang. Jadi ustadz pun persaingan ketat. Sikut sana, pukul sana, jelekkan sana, jelekkan sini, hina sana, hina sini. Inilah yang membuat perpecahan itu. Maka disatukan lewat Quran. Hudal linas wa bayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil kepada manusia. Maka Quran ini peringatan. Kita ini diingatkan kembali. Jangan maaf, hari ini Quran, musabakoh tilawatil Quran hanya sekedar seremonial belaka. Nah, ini yang jadi penyakit hari ini, Pak. Ini yang sakitnya kita. Mau ada event MTQ tingkat provinsi baru kita sibuk. Tapi setelah selesai event, para ahlul Quran kadang-kadang dibiarkan, Pak. Yang sakitnya kita di mana-mana itu, bukan di sini aja, di kampungku pun sama. Ustadz kok tahu? Rasakan itu Lo bener, Pak. Bener, Pak. Kita rasakan itu. Hari ini maaf, kita tengok mana lebih besar, gaji guru ngaji sama gaji les bahasa Inggris, mana lebih besar? Udah Bapak diam aja, keuangan soal ibu-ibu. Coba Bu, mana lebih besar? Pertanyaannya, kau mati nanti dalam kubur, ada malaikat tuh menanyamu pakai bahasa Inggris. Hello mayit, good morning. How are you mayit? How are you palo tak kau itu how are you? Tetap ditanya pakai bahasa Quran, Pak. Marabbuka, mannabiyuka, ma imamuka, bahasa Quran. Maka muliakan orang-orang yang mengajarkan Quran. Jangan maaf, Quran ini hanya maaf dikenalkan, dilombakan hanya pas waktu event saja, tapi selesai event guru-gurunya kadang kita abaikan. Ini tugas orang tiga ini yang duduk di tengah ini, tiga orang. Sorot dulu kameranya ke tiga orang. Tugas orang itu tiga. Tugas bupati, wakil bupati, tugas sekda, tugas anggota dewan. Jelas Pak Dewan? Sedih awak kadang-kadang menengok maaf, guru ngaji itu maaf 100.000 kadang tak terbayar awak. Nangis anak tuh pulang ke rumah, ayah, oma, oi, suruh guru ngaji tuh bawa uang bayar ngaji. Berapa? 10.000. Oh, ngajar ngaji ikhlas. Ikhlas palo tak kau lah ikhlas. Kenapa kadang kita lebih pelit memuliakan orang-orang yang mengajarkan Quran, padahal yang diajarkan adalah pedoman hidup manusia, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Mau bicara apa? Bicara pemimpin, di Quran ada, Pak. Jelas. Tengok dulu kemari. Ngomongi pemimpin, di Quran ada. Apa ada pemimpin? 4. Fabima rahmatim minallahi linta walahum walau kunta fadzan ghalizan lam faddu min haulik. 1. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. 2. Wasyawirhum fil amr. 3. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. 4 pedoman jadi pemimpin tuh.
Satu, kata Allah dalam Quran, lintalahum, pemimpin itu lemah lembut. Jangan awak jadi pemimpin kasar. Hari ini awak jadi pejabat karena ada yang memilih awak, karena ada yang mencoblos awak. Dengar. Jangan awak udah jadi petentang-petenteng, bos. Aku nggak cakap di sini, aku cakap di sana. Cuman orang sana tuh berkawan sama orang sini. Nah, ini yang jadi masalah sekarang, Pak. Serius, Bang. Nih, pemimpin tuh lemah lembut. Tegas boleh, tapi jangan sampai kau lukai hati masyarakat. Tidak pilih kasih, tidak tebang pilih dalam memberikan keadilan. Ini makna kelembutan tuh, Pak. Tengok Umar bin Khattab, Pak Sekda. Umar bin Khattab itu, Pak Sekda, enggak, ini aku sampai jam berapa kira-kira ini? Enggak, jangan bebas. Kalau bebas sekarang ku tutup, kenapa rupanya? Orang udah adanya kesepakatanku sama Bu Kabake, serahkan. Sampai jam berapa kira-kira, Pak, Bu? Jam 12. Mak, aku ceramah jam 10 tadi. Sampai jam 12. Enggak masalah sama aku jam 12. Cuman kan hitungannya 2 jam. Aku di mana-mana ceramah sejam. Jadi kalau lewat sejam itu biasanya hitung lembur itu. Allahu Akbar. Jadi Umar bin Khattab ini mengajarkan bagaimana kelembutan menjadi pemimpin. Umar ketika dia didatangi orang Yahudi, Pak. Maaf, orang Yahudi ini bukan orang Islam. Berarti tidak seakidah dengan Umar bin Khattab. Betul nggak, Pak? Ya, ini kita bicara real saja, Bang. Kita bicara real saja, Bu. Umar bin Khattab didatangi sama orang Yahudi, masyarakatnya, Bang. Dia datangi Khalifah Umar bin Khattab. Hei Umar, ya, aku mau nuntut keadilan sama kau, Umar. Apa itu? Komutasikan aja gubernur kau itu, Umar. Waktu itu gubernurnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Umar presiden. Maka apa yang dihebatkan dari kita dengan jabatan kita hari ini? Aku wakil bupati, Ustaz. Umar presiden. Tapi bajunya, maaf, tidak lebih, di bajunya itu ada 9 tambalan. Dijahit. Baju Pak Wakil ada ditambal. Baju Pak Sekda ada ditambal. Baju Pak anggota DPR ada ditambal. Tapi Umar bin Khattab 9 tambalan di bajunya. Tak yakin dia. Raja Irak datang. Ketika datang ke rumah Umar bin Khattab, ditanya, mana yang namanya Umar? Akulah Umar itu. Ternyata Umar, maaf, sederhana hidupnya. Didatangi sama rakyatnya yang bukan seakidah dengan dirinya. Dia laporkan kepada Umar. Apa yang mau kau laporkan? Rumahku digusur. Siapa yang gusur? Gubernur. Kenapa digusur? Ada proyek pembangunan masjid. Rumahku kena. Oh gitu. Iya. Jadi cemana? Ya tolonglah, jangan sampai rumahku digusur. Itu baru 2 minggu dapat bedah rumah tuh. Itu pun masih batu sepotong lagi, biar tahu gua dulu mah. Setengah mampus nak mengurus itu, datang ke camat tak ada di kantor. Iya, payah mendatangkannya. Jangankan jumpai camat, jumpai DPR setengah mampus datanginya. Jadi payah ngurusnya, payah. Itu pun baru 2 minggu, masa mau dibongkar untuk pelebaran masjid. Jadi gimana? Gak usah kau nangis. Kau ambil tulang unta tuh. Diambil tulang unta, Pak. Dihunuskan pedang Umar, digaris. Kau kasih sama siapa? Sama gubernur Abdurrahman bin Auf. Didatangi Abdurrahman bin Auf, didatangkan kepada dia tulang yang sudah digores pedangnya Umar. Ditengok sama Abdurrahman bin Auf, gemetar Abdurrahman bin Auf.
Seakan-akan tulang itu berbicara, hei Abdurrahman bin Auf, jangan kau sombong. Hari ini kau punya jabatan, tapi suatu saat kau bakal seperti tulang yang hari ini kau pegang. Gemetar Abdurrahman bin Auf, ditelepon kepala proyek. Halo, Pak Dinas PUPR. Iya, stop pembangunan itu ah. Loh, ada apa Pak? Udah stop aja. Kenapa? Udah diam kau, daripada kena mutasi aku diam. Stop. Bangun balik rumah orang Yahudi itu. Artinya apa? Lembut kepada rakyat, tidak tebang pilih dalam memberikan keadilan. Inilah makna pemimpin yang diajarkan dalam Al-Quran. Maknanya apa? Al-maslahatul ammah muqaddimun alal maslahatul khassah. Pemimpin itu harus mampu mengedepankan kepentingan umat dibandingkan dengan kepentingan pribadi akan dirinya. Ini baru makna pemimpin yang diajarkan Quran. Maka kalau sudah begini, insya Allah akan tercipta masyarakat yang mampu untuk berdaya saing. Kalau sudah pemimpin ngikut Al-Quran, ikut aturan agama, insya Allah Tapanuli Tengah akan segera bangkit. Amin. Ini insya Allah. Yang kedua, makna pemimpin dalam Quran apa Ustaz? Wa'fu anhum wastaghfir lahum. Pemimpin itu mudah memaafkan dan mudah memberi maaf, tidak dendam. Ini kadang main dendam awak. Itu aspal jalan itu, batas rumah itu aja. Yang sana, oh jangan, dulu tak mencucuk aku itu. Nah, ini tak boleh. Nah, ini kasih proyek, ini kasih dana hibah, ini jangan. Kenapa? Dulu tak mendukung aku. Kadang ada begitu Pak. Inilah yang merusak apa? Tatanan sosial di tengah-tengah masyarakat. Sehingga apa? Muncul yang namanya kesenjangan sosial, ketidakmerataan pembangunan di tengah-tengah masyarakat. Maka hilangkan itu semua. Kan sudah selesai, maka saling maaf memaafkan. Dulu dia lawan kita, dulu dia musuh kita, mungkin dulu dia tak memilih kita, tapi sekarang kau yang jadi pemimpin, maka semua itu adalah tanggung jawabmu saudaraku. Ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Yang ketiga, pemimpin menurut Al-Quran apa Ustaz? Wasyawirhum fil amr. Pemimpin itu suka bermusyawarah Pak. Pemimpin itu suka datangi masyarakatnya, dia tanya apa maunya masyarakat. Tengok, waktu tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Mars MTQ, yang kita tengok kegiatan-kegiatan pemimpin-pemimpin kita yang turun ke masyarakat. Betul? Masya Allah. Inilah pemimpin yang kita mau, datang ke masyarakat, bertanya apa maunya Pak, apa maunya Bu, bagaimana yang harus kita buat, apa yang harus kita kerjakan, supaya apa? Tepat sasaran. Wasyawirhum fil amr. Datang ke masyarakat bukan menurunkan wibawa kita, tapi dengan kita siapa masyarakat, itu yang akan membuat kita jadi pemimpin yang mulia. Kenapa? Kita peduli kepada masyarakat yang kita tanggung jawabi. Yang keempat, apa yang diajarkan Quran oleh pemimpin? Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Pemimpin itu harus berserah diri kepada yang Maha Menciptakan. Siapa dia? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Quran ini pedoman, Quran ini petunjuk. Jadi pemimpin di Quran sudah ada tuntunannya. Mau jadi apa lagi? Ustadz, apa? Aku ibu rumah tangga, aku seorang istri. Ada tuntunannya dalam Quran Pak. Bu, Quran mau masuk surga, Quran, ikuti kata Quran. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan. Sehebat-hebatnya jabatanmu di kantor, kau tetap makmum dalam rumah tangga. Itu yang harus kau pikirkan. Betul kan Pak? Betul kan? Iya, ini sedih semua wajahnya ini Bu.
Wajah-wajah tertekan semua ini. Ustadz kok paham derita kami Ustadz? Karena deritamu juga derita yang kurasakan. 11-12-nya kita ini Pak. Apalagi biniku harahap. Macam kenal pot bocor dalam mulutnya. Iya Pak. Maka hari ini Bu, maaf, betapa banyak hari ini maaf seorang istri yang tidak mengikut tuntunan Al-Quran, sehingga apa, kadang-kadang tak sadar kau keras kepada suamimu, kau lalai dalam mendidik anak-anakmu. Mana buktinya? Semenjak ada FB Pro, banyak emak-emak sekarang gila konten. Jijik kali aku, jijik kali aku nengoknya. Tuh, ini nyata ini Pak. Maka jangan heran kalau kata Nabi itu apa? Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang utama bagi anak-anak. Macam mana sekolah itu mau bagus kalau gurunya tak bagus? Maka ibu kalau mau punya anak-anak yang ahlul Quran, maka ibu-ibu, emak-emaknya kudu harus dekat dengan Quran. Ini baru hebat. Ngaji Bu, jangan gila buat konten. Aku tak menyalahkan kau ikut konten, kau buat video, silakan Bu. Karena agama tidak melarang kita untuk ikut perkembangan zaman. Agama tidak melarang. Bahkan diperintahkan dalam Al-Quran, ya ma'syarul jinni wal ins ini stata'tum ang tamfuzu min aqtaris samawati wal ardi famfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Kata Allah, hei jemaah jin dan manusia, lintasi kau 7 petala langit, lintasi kau 7 petala bumi. Kau tak mampu melintasi illa, kata Allah, kecuali bisultan, dengan kekuatan. Apa makna kekuatan di sini Ustadz? Para mufassir berpendapat makna sultan, makna kekuatan di sini adalah ilmu pengetahuan. Agama tidak melarang kita ikut teknologi Pak. Agama tidak melarang kita mengikut perkembangan zaman, tapi jangan sampai disalahgunakan. Ini ibu-ibu sekarang, ya Allah, kicau, kicau mania, kicau, rusak Pak, rusak. Ini yang terjadi hari ini, rusak Pak. Maka beda ibu-ibu orang tua dulu sama orang tua sekarang dalam mendidik anaknya itu beda. Beda nggak? Beda. Apa beda orang tua dulu sama orang tua sekarang? Coba, apa Pak? Bedanya orang tua dulu sama orang tua sekarang? Orang tua dulu udah tua, aku tahu aku. Orang tua dulu banyak yang mati pun udah tahu aku. Makna beda di sini apa Ustadz? Makna beda mendidik anak-anaknya itu beda sama orang tua sekarang. Orang tua dulu itu maaf, dia pakai pedoman Al-Quran. Orang tua dulu Pak. Mana buktinya Ustadz? Tengok. Dulu emak awak ketika dia maaf, anaknya menangis, diayunkan, yang dinyanyikan adalah lagu-lagu nasihat. Dinyanyikan sholawat, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habib. Tidur anak tuh dalam buayan Pak. Ini orang tua dulu. Orang tua dulu. Diayunkan anak tuh, ditimang, menangis anak tuh. Aku ingat betul aku. Waktu aku kecil digitukan aku sama mamaku. Aku ingat aku Pak Wakil. Menangis anak tuh, digendong. Itu mak-mak dulu tuh digendong anak tuh langsung. Digendong, ditimang, diamlah nak. Diam nak, udah malam, tidur ya sayang ya, tidur, istirahat ya nak ya. Tadi kan udah makan, tidur ya nak. Tadi udah minum susu, tidurlah nak ya. Ayah kau nak gantian nyusu, kata mak. Tidak tidur anak tuh.
Emak tuh patah semangat tidak? Mana patah semangat emak tuh? Diambilnya apa nama? Tali tambang. Bukan untuk menggantung anak tuh, tidak. Diambil tali tambang, diambil kain, diikat jadi buayan di tiang rumah. Betul nggak Pak? Ini orang tua dulu, dimasukkan anak tuh dalam ayunan yang dibuat emak tuh. Rap. Tidur ya nak ya. Emak ayunkan, diayun. Buah hatiku, junjungan jiwa, tidurlah tidur hai sayang, mama dodoikan oh sayang, dodoi si dodoi, oh dodoi si dodoi. Diintip sama mak tuh dalam ayunan. Anak tuh tak tidur, melek mata anak. Apa kata makku nih kata. Tapi mak tuh dia tidak, dia pasrah. Oh nggak tidur pakai lagu ini, gantinya lagu yang lain. Betul nggak Bu? Ini orang tua dulu. Elok-elok tuan begantung, jangan berpegang di dahan rapuh. Di batu besar jarang kesandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Tengok dalam ayunan tuh, tidak juga tidur anak tuh, melek mata anak. Dalam hati anak tuh bodoh kali gara-gara kerikil pula biasa jatuh kata anak. Tidak juga tidur anak tuh, emak tuh tak pernah dia menyerah. Dibuatnya lagu pamungkas, diayunkannya. Bila Israel datang hampiri, terpejam mata anak itu langsung. Kenapa terpejam? Daripada malaikat maut yang datang, elok tidur kata anak itu. Inilah didikan orang tua dulu. Dulu emak kita, orang tua kita, kalau anak-anak tuh duduk makan depan pintu, sikit aja kata emak tuh, hei pantang makan depan pintu. Jangan makan depan pintu. Kenapa mak? Pantang. Itu aja sikit kata mak kita. Tapi anak tuh patuh. Anak tuh ngikut. Tidak macam sekarang. Jangan makan depan pintu. Mana dalilnya? Kadang jengkel lagu perkara-perkara begini. Mana dalilnya? Mana? Gak ada dalilnya, gak ada. Sikit-sikit dalil, sikit-sikit dalil. Inilah Pak hari ini yang terjadi. Tapi orang dulu nggak ada protes. Kalau pantang kata orang tua tidak dibuat. Main dulu kita Pak, sampai maghrib nggak pulang ke rumah. Dulu ikut apa? LMI. Tahu Bapak LMI? Liga Maghrib Indonesia. Main bola sampai maghrib. Pulang ke rumah itu kalau bunyi suara azan atau bunyi suara terakhir sholat maghrib, baru pulang ke rumah. Betul nggak? Salatu wassalamun alaihi ya Rasulullah. Pulang awak ke rumah. Tak pulang awak ke rumah, emak awak datang ke lapangan bola tuh, tak merepet. Emak tuh cukup tegak pinggir lapangan. Hati awak udah takut Pak. Mak lampir turun, bahaya. Kalau udah mak lampir turun tangga berarti kondisi tidak sedang baik-baik saja kan gitu kan. Cepat awak pulang, kalau bisa jangan sampai kita sejalan sama mak kita. Mak kita jalan Tarutung, kita lewat dari Sipiro, mutar pun jadi. Ya ini betul Pak. Sampai ke rumah cepat awak mandi, pergi awak ke masjid. Itulah didikan mak-mak dulu. Itulah didikan orang tua dulu. Ikut aturan agama, ikut aturan Quran. Beda sama mak-mak sekarang. Mak-mak sekarang nih tengok menangis, anak tuh menjeker-jeker. Apa yang dikasih? Apa yang dikasih? Handphone Pak. Maka jangan heran anak kecil sekarang
tek deng deng tek deng tek deng 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 deng. Itulah kerjaan anak sekarang itu. Maka dengan mengangkat tema dengan musabaqah tilawatil Quran Tapanuli Tengah yang ke-51, menciptakan anak-anak yang berakhlak, beradab dan berdaya saing. Ini tema yang baik. Kenapa? Karena Quran itu menjadi peringatan baik sebagai pemimpin, sebagai orang tua maupun sebagai masyarakat. Supaya apa? Terjadilah kebaikan-kebaikan, timbullah kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat, sehingga lewat kebaikan itu akan menghasilkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di tempat kita ini, di negeri Tapanuli Tengah yang beragam akan agama, suku dan budaya di antara kita, saudaraku. Kalau sudah kita memperdomani Al-Quran, maka perbedaan tidak akan menjadi perpecahan, tapi perbedaan itu akan menjadi wadah untuk saling mengenal dan saling melengkapi di antara kita. Maka pesan saya yang pertama, Quran ini adalah peringatan dari Allah untuk kita, baik kita sebagai pemimpin maupun sebagai orang tua, untuk senantiasa mengajarkan nilai-nilai Al-Quran di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, Quran ini adalah seninya umat Islam yang harus dikenalkan kepada generasi muda. Kenapa Ustadz? Beragama ini harus pakai seni, Bapak Ibu, betul? Jadi pemimpin harus punya seni, Pak. Jadi dewan hakim harus punya seni. Jadi ibu rumah tangga harus punya seni. Jadi orang tua harus punya seni. Jadi ustadz harus punya seni. Coba kalau hidup tanpa seni, apa enak? Mana sedap? Nggak sedap. Ustadz kita tadi, qori yang membaca Al-Quran, pakai seni nggak? Kalau tak pakai seni, enak nggak baca Quran tadi? Mana sedap? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Awak punya dengar apa kata kawan nih? Kenapa tak ada seninya? Pak Kakan membaca doa tadi pakai seni tidak? Pakai seni, pura-pura menangis. Ya Allah, ya Tuhanku, hari ini kami duduk bersimpuh bermunajat kepadamu ya Allah. Jadikan pertemuan kami pertemuan yang engkau ridho. Itu seni, pura-pura nangis. Supaya apa? Meresap doa awak sampai ke hati itu. Padahal orang udah tahu, alah pura-puranya ini kan gitu. Tapi supaya apa? Lebih teduh awak, lebih apa? Lebih menghayati, meresapi doa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini butuh seni, Pak. Jadi pemimpin nggak punya seni nggak enak. Jadi ustadz nggak punya seni, enak nggak? Mana enak? Diundang ustadz, tak ada seninya. Begitu nyampe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, kita semua bakal mati. Ibu-ibu bakal mati. Bapak-bapak mati. Yang duduk di depan mati duluan, umpama. Besok diundang begitu lagi. Semua kita bakal mati, bapak mati, ibu mati, yang di atas mati, yang duduk di depan mati, yang makan nih kue ustadznya belum makan mati, umpama. Dia tak sebut diri dia. Kalau diri dia bakal mati, besok diundang tak mengangkat-ngangkat telepon tuh. Rupanya ustadz tuh yang mati duluan. Coba Pak, kalau ceramah hanya untuk menakut-nakuti, membilangkan orang, mengingatkan mati-mati, sedap nggak ceramah tuh Pak? Yang ada makin takut kita Pak. Maka pendakwah itu pun harus punya seni. Maka dengan seni musabaqah tilawatil Quran, kita ini mengajarkan kepada orang, mengenalkan kepada masyarakat. Inilah seninya umat Islam. Seninya Quran itu melambangkan akhlaknya umat Islam. Seninya Quran menggambarkan akhlaknya Islam. Bapak Ibu tengok, ketika dimusabaqahkan Quran tuh, ada nggak yang baca Quran tuh buka aurat? Ada nggak yang baca Quran itu nampak auratnya Bapak Ibu? Tak ada. Menandakan apa? Seninya Islam, melambangkan akhlaknya Islam itu. Jadi Islam ini agama yang berakhlak lewat Quran.
Tengok yang baca Quran, mana pernah kita nampak buka aurat? Tak pernah. Ibu-ibu main qasidah, main nasyid, pernah nggak pakai rok pendek? Mana pernah. Baju kompak, satu ngangsur, yang lain kredit, sama itu. Ini kan seni, Pak. Tengok ibu-ibu main qasidah itu. Wah, satu jadi vokalis, yang lain jadi backing vokal. Betul enggak? Wah, dari dahulu hingga sekarang, yang belakang syalalalalala. Kaum wanita gemar berdandan syalalalalala. Berhias diri berbusana rapi syalalalalala. Berseri-seri sepanjang hari syalalalalala. Itu yang nyanyi sama yang syalalalala itu sama bayarannya itu, Pak. Pulut kuning sama telur rebus sebiji sama itu, Pak, adil. Tak balik modal awak menyewa baju gamis tuh, Bang. Tapi kompak mereka. Goyangnya tak pernah kita tengok goyang orang nyanyi nasyid lagu qasidah tuh macam-macam. Dari dulu begitu aja goyang ibu-ibu tuh sampai sekarang. Tak ada bedanya. Ibu-ibu itu kalau sudah nyanyi qasidah, Bapak Ibu, goyang tuh dari dulu sampai sekarang itu aja. Dari dahulu hingga sekarang kaum wanita gemar berdandan, ke kanan berhias diri, itu aja, Pak, itu. Tak pernah aku tengok ibu tuh nyanyi qasidah tuh goyang gergaji, tak ada. Dari dahulu tak ada, Pak, tak ada. Menandakan apa, Ustaz? Seninya Islam menggambarkan akhlaknya Islam, maka harus kita kenalkan. Maka hidup ini butuh seni. Ibu-ibu main qasidah, seninya kita tunjukkan, nutup aurat. Tutup aurat, Pak. Apalagi jadi imam masjid, masjid agung tuh yang sudah dibangun, harus punya seni. Kalau imam tak punya seni, masjid mau sebesar apapun takkan ada jemaahnya, Bang. Masjid semegah apapun, masjid semewah apapun, kalau orang yang ada di dalamnya tak punya seni, takkan jalan itu. Ini betul ini. Masjid itu bukan perkara cantiknya, megahnya, tapi orang yang ngisi di dalamnya. Masjid megah sebesar apapun, tapi maaf, kalau yang azan tak enak suaranya, tak ada seninya, mau nggak orang datang ke situ? Mana ada, nggak ada. Berat-berat. Masjid cantik, besar, tapi yang azan tak ada seninya. Allahu Akbar. Allah. Siapa mau datang ke masjid itu, Pak? Atau tuh juga yang pegang mikrofon. Loh, ini pesan ini, Pak, tapi mau menciptakan generasi yang siap berdaya saing. Kalau dulu ada pepatah yang ngomong tak ada rotan akar pun jadi, Bang. Nih pepatah lama, ndak ada rotan akar pun jadi. Pepatah lama sekarang nggak bisa dipakai. Pepatah sekarang nggak ada rotan, ciptakan rotan yang baru, akar buang. Karena akar sekarang nggak bisa dipakai, Bang. Akar sekarang itu banyak kena pupuk, lapuk, busuk. Ini bukan zamannya keraiso, halah keraiso, nggak bisa, Pak. Ini zaman dimana sesuatu itu harus kita serahkan kepada ahlinya. Loh, ini kalau mau ciptakan generasi yang siap berdaya saing. Loh, moto pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu 3: ingar sosong tulodo, ing madyo mangun karso tutwuri handa. Kalau kau mau siap di depan, kalau kau mau minta di depan, kau harus bisa jadi pedoman, harus bisa jadi teladan. Kalau kau minta di tengah, kau harus bisa kasih semangat. Kalau kau mau di belakang, kau bisa harus kasih dorongan untuk orang.
Jangan awak ngomong awak mau di depan, tapi nggak bisa, cuman jadi gelap-gelapin aja. Di depan nutup-nutupi, di tengah nyumpek-nyumpeki, di belakang nyeret-nyereti. Tahu nyeret-nyereti, sumpek orang dibuatnya, Pak. Di depan diletak tak bisa, di tengah nyumpel, di belakang nyeret-nyereti, nyerimpeti, Pak. Jangan. Maka serahkan sesuatu sekarang pada ahlinya saja. Kalau mau hari ini kita menciptakan generasi yang berdaya saing, kasih panggung adik-adik kita peserta MTQ nanti yang menang. Jangan lagi kita yang tua-tua itu. Atuk tuh juga majulah. Alah, payah Pak. Atuk tuh pun jangan lagi latuk, jangan atuk lagi. Wah tak bisa. Sebelum aku mati jangan ada yang berani menggantikan aku. Gampang ajak ngopi, kasih racun kopi atuk tuh mati atuk tuh. Orang kalau tak bisa dibina, binasakan aja Pak. Apa payah-payah hari ini? Karena kita mau ciptakan rotan. Coba kalau adik-adik kita nanti peserta ini MTQ ini selesai nanti dapat juara-juaranya, diberdayakan untuk mengisi tempat ibadah tempat kita. Semangat orang untuk datang. Subuh dibuatnya azan macam di Mekah tuh Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap awazan subuh begini. Ayahnya yang tak pernah ke masjid datang dia ke masjid. Ayahnya tak pernah ke masjid datang ke masjid. Ngapain? Nengok siapa yang azan. Loh, awalnya kan nengok-nengok dulu. Kita tak bisa memaksakan orang untuk ibadah Pak. Nggak boleh kita memaksakan orang untuk mengikut maunya kita. Awalnya kan nengok-nengok, lama-lama dia tertarik ikut. Yang penting kita lakukan saja yang terbaik. Untuk apa? Memantik kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang berbuat baik maka yang baik itu bakal balik sama dia. Yang berbuat jahat maka yang jahat itulah bakal datang kepada dirinya juga. Tabur tua itu berlaku. Maka yang elok-elok itu kalau sudah azan subuh macam begitu, semangat kita tuh datang ke masjid. Betul nggak Pak? Kenapa? Yang manggil enak. Zuhur tidak lagi azan Mekah, azan Malaysia. Macam mana Ustaz? Kasih contoh sedikit. Allahu Akbar, azan Malaysia. Yang senang siapa? Orang tuanya Pak. Orang tuanya Bu yang senang. Mak dia bangga datang dia tempat tetangga tuh. Ini yang azan anakku. Anakku yang azan. Anakku. Anakmu tak pandai, anakku. Keliling dia dari Tapteng ke Sibolga, mutar ke Sipirok, masuk Tarutung. Anakku, 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 anakku. Sangkingkan bangganya punya anak yang punya seni untuk memanggil umat beribadah kepada Allah. Kalau sudah ramai tempat ibadah, insya Allah bala bencana akan Allah cabut dari negeri Tapanuli Tengah ini. Amin. Ini yang kita mau Bapak Ibu. Maka hidupnya harus butuh seni. Apalagi imam masjid. Hati-hati Pak Imam. Ada Pak Imam nih. Nggak usah tengok-tengokan Pak. Awak jadi imam harus hari ini punya seni supaya jemaah itu betah. Betul? Karena senangnya jemaah itu tergantung imamnya. Ini tidak masjid besar yang imam atuk itu juga maju atuk. Minggir. Awak dari bilang kupijak batang leher atuk nih kata dia. Dari angkat takbir aja tak yakin awak. Luruskan saf, rapatkan barisan. Awak pun di belakang. Iya. Apa tidak jengkel neng atuk tuh? Allahu Akbar. Lemas orang tuh dengar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Akhir ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Awak di belakang bingung mana? Amin. Sedap. Kenapa tak sedap Ustaz? Tak ada semangatnya. Udah tak ada seni, baca surah yang kembar. Wah ini penyakit panggaron. Sok paten Pak panggaron, dihantamnya ayat kembar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la budu ma ta'budun walang tumadu ma a'bud wala nabidu ma battum walan tumadu ma a'bud wala nabidu ma battum walan tumadu ma a'bud wala nabidu ma battum walan tu. Itu aja berbolak-balik, itu aja berputar-putar di situ, berputar-putar. Tak dapat ujung ayat tuh, tak dapat, gelap aja bayangan atuk tuh. Dari belakang mengingatkan lakum tuh, lakum. Atuk tuh, oh iya lakum. Lakum dinukum waladdoha. Ini rusak nih. Apa tak rusak? Kenapa Ustaz? Imam tak ada seni dan tak punya ahli. Tapi kalau yang imam adalah orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang sesuai pada ahlinya, ada seninya, sedap. Luruskan shaf, rapatkan barisan. Orang tua di belakang, aku macam tanda suara anak nih. Maka ibu-ibu nih Pak, ibu-ibu nih paling sensitif, apalagi kalau imam tarawih Pak. Jangan coba-coba ku angkat takbir lama kau. Allahu Akbar. Kalau kau berani begitu, ibu-ibu di belakang itu kompak semua, diturunkan tirai sholat tuh, ditengok. Itulah kerja ibu-ibu tarawih. Maka imam sekarang tuh yang maunya jemaah patas secepat kilat, tapi tidak lepas dari kefasihan tajwid. Tapi kalau imam sudah ada ilmunya, tajwidnya bagus, hafalannya banyak, enak. Luruskan shaf, rapatkan barisan. Allahu Akbar. Emaknya pula di belakang. Ini suara anak aku ini kah? Apa masa pula anak kau? Anak aku juara 1, hafiz 30 juz tapanuli tengah. Anak aku ini kak, masa iya? Dengarlah kak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Anak aku ini kak. Salat mak tuh. Apa kata mak? Ya Allah, nggak nyangka aku nak kau bisa macam begini nah. Terharu nggak sia-sia mak masukkan kau ke pondok pesantren, nak hafal Quran, bisa kau jadi imam, bagus suara kau. Ini anak aku kak, anak aku kak. Anak aku yang imam ini kak, anak aku. Ya kawan tuh pun emosi. Aku tahu ini anak kau, cuman ini sholat muncung kau diam. Emosi kawan. Kawan sebelah tak mau kalah. Sholat tuh tak boleh bercakap, kata kawan sebelah. Yang belakang nyambung. Untung aku tak bercakap, rusak sholat tuh. Kenapa? Saking kan bangganya kita punya anak muda yang mampu memimpin umat untuk dekat kepada agama Allah. Maka sia-siakan melalui musabaqah tilawatil Quran ini tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah yang ke-51. Jadikan generasi muda ini adalah garda ke depan untuk menjalankan syariat agama Allah sesuai dengan ahli dan ilmunya, agar keberkahan datang dan bala bencana Allah jauhkan dari negeri Tapanuli Tengah ini. Amin. Amin. Allahumma. Maka MTQ ini adalah seninya umat Islam yang harus kita kenalkan kepada masyarakat
sehingga dengan seni ini akan membawa dampak baik di tengah-tengah masyarakat juga. Amin. Ya, maka bukan hanya sekedar seremonial saja Bapak Ibu. Jangan pas waktu ada event baru kita sibuk. Semua sibuk, pemerintah sibuk, LPTQ sibuk, ormas sibuk, semua sibuk. Tapi di luar daripada event MTQ, tetaplah lakukan pembinaan Quran kepada anak-anak kita, sehingga kiranya ketika ada event musabaqah tilawatil Quran, Tapanuli Tengah siap untuk bersaing di kancah yang lebih tinggi. Kenapa? Karena persiapan itu bukan hanya sekedar untuk menghadapi event saja, tapi di luar event pembinaan Quran itu tetap diberikan kepada anak-anak kita. Yakinlah Quran itu sebagai petunjuk. Dengan Quran insya Allah adab dan akhlak anak-anak kita akan jauh dari kejahatan, akan jauh dari dekadensi moral, akan jauh dari pergaulan bebas. Insya Allah kemaksiatan pun sedikit demi sedikit akan hilang di bumi Tapanuli Tengah ini. Amin. Amin. Insya Allah. Udah itu aja lah ya Pak. Udah ya. Cuman Pak Wakil udah minta tolong laku ini. Sudah jam 11 lewat. Tadi saya ceramah jam setengah 10. Jam setengah 10 atau 10 kurang 15. Sudah 1 jam lebih. Udahlah Pak ya. Pak Sekda udahlah ya. Tolonglah Pak ya, bantulah Pak. Udah ya. Itu sajalah mungkin yang bisa ku sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama yang ku sampaikan, Quran itu pedoman dan peringatan untuk kita yang bertakwa kepada Allah. Mau siapapun kita hari ini, pemimpin kita, masyarakat kita, kita tidak pernah lepas dari hukum Allah. Maka Allah turunkan Quran sebagai peringatan dan pedoman dalam hidup kita. Jadikan Quran itu sebagai aturan agama Allah. Insya Allah apa yang dikatakan Rasulullah, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasuli. Ketika Rasul meninggalkan 2 perkara, Al-Quran dan sunnahnya, walaupun Rasul sudah meninggal, insya Allah kita akan selamat ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulnya. Yang kedua, Quran ini adalah seni yang harus kita kenalkan kepada masyarakat. Lewat seninya Quran, maka kita memperlihatkan seninya agama kita. Seninya Quran adalah seninya agama Islam. Seninya Quran adalah gambaran akhlaknya umat Islam. Seninya Quran adalah akhlak yang baik. Maka akhlaknya umat Islam harus menjadi akhlak yang baik dengan diadakannya musabaqah tilawatil Quran. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa kusampaikan. Mudah-mudahan sukses dan lancar segala sesuatunya sampai nanti kafilah Tapanuli Tengah mengikuti event musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi Sumatera Utara di bulan Juni, dan mampu membawa nama baik Tapanuli Tengah di kancah yang lebih daripada yang saat ini sedang dihadapi. Insya Allah barokah. Saya mohon maaf, saya mohon izin Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan kalau sekiranya menyakiti hati, terkena di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan saling maaf memaafkan, insya Allah kita datang kemari dengan ridha Allah, pulang insya Allah masing-masing membawa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilal liqa assalama wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.